Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka kajian dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya cintai, mari bersama-sama kita masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian ayat secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Yang mana pagi hari ini akan dilaksanakan atau disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani, yang mana pagi hari ini Bapak Ustadz didampingi oleh Bapak Endro Budi Haryono. Surat yang dibahas yaitu surat An-Naba ayat 1 sampai ayat ketiga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi hari ini kita dapat menyaksikan anggota Al-Hasani dari Montreal ya Pak Ustadz. Ya. Ya. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Teriring salam buat Pak Ustadz dan keluarga, semoga sehat selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum juga buat Bapak Endro Budi Haryono. Waalaikumsalam Ibu Cut. Mudah-mudahan pagi hari ini Bapak diberikan kemudahan dan lancar dalam membahas ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, kita saksikan penguraian ayat An-Naba surat 1 sampai 3 dan kami persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk melanjutkan. Syukran Bacot. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an ainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih banyak Allah berikan rahmat dan nikmat dan serta karunia-Nya. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, mudah juga kita menjauhi larang-larang. Pagi ini juga Allah berikan kita nikmat sehat badan, dengan nikmat sehat badan ini kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, sehingga kita gunakan sebaik-baiknya usia kita ini. Semoga tindak tanduk kita semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Dan pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, yaitu nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dan kita berharap kalau nanti dia melisab, jumpa dengan beliau, dan beliau menghadapi kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau mengusir ke surganya Allah, dan di surga pun kita berdoa kepada Allah, semoga kita bertetangga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat sedikit lain ya. Kita
tamu kita dari peserta sani dari jauh, dari Montreal. Jadi kita Assalamualaikum Pak Hendro. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Jam berapa di sana sekarang Pak Hendro? Sekarang jam 5.44 Ustadz, Beda 12. sore hari malam. Beda Ya, 12, setelah 12. maghrib. 12 jam bedanya ya. Ya Alhamdulillah. Ustadz. Dalam bagian menjelang Isya ya. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Pak Hendro, ini Pak Hendro pas masuk di kelas ini kapan dulu nanti kita? Saya itu gabung agak telat sedikit Ustadz. Jadi saya ikut online itu sekitar awal tahun Ustadz. Tahun 2023. Oh, Januari itu ya. Iya. Oke, ya memang kita rasakan perbedaan antara Kanada dan Indonesia, beda waktu kita memang banyak kendala gitu ya. Jadi kendala waktu kami di siap sini, Mbak Endo belum siap, belum lagi jarak dan sebagainya, sehingga betul-betul butuh perjuangan yang cukup bagus, cukup alot ya Pak Endo ya, sama teman-teman. Dan alhamdulillah pagi ini Pak Endo bisa tampil, mudah-mudahan bisa dengan lancar ya. Pak Endo Amin. namanya Bu Prapti ya. Iya, pembimbing dengan Oke. Ibu Prapti Ustadz Dan ya. sekali ada juga Uni kemarin ya. Uni. Oke. Iya, Bu Uni Zumiati. Iya. Oke, Pak Endo, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak surat An-Naba 1 sampai dengan 3. Silakan Pak Endo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan ringankanlah segala urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Amin. Pertama-tama saya mohon izin untuk menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai guru kami, pembimbing kami, dan yang utama beliau telah mengajarkan kepada kami metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Semoga amal jariah beliau dan keluarga mendapat balasan tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Ibu Prapti yang dengan kesabaran yang luar biasa selalu membimbing kami kelas siar Montreal setiap hari Sabtu dan Ahad malam waktu Indonesia dan waktu pagi di Kanada. Juga kepada Ibu Uni Zumiati yang juga membimbing kami dengan kesabaran apabila Ibu Prapti berhalangan hadir. Insya Allah saya akan mencoba menguraikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani surat An-Naba ayat 1 sampai 3. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
Ayat 1 dan 3 saya penggal sesuai dengan seperti yang ditampilkan di layar. Ayat pertama saya penggal menjadi 3 penggalan. Penggalan pertama an, penggalan kedua ma, penggalan ketiga yatasa aluna. Ayat kedua juga 3 penggalan. Penggalan pertama ani, penggalan kedua an-nabai, penggalan ketiga al-adimi. Ayat ketiga itu terdiri dari 5 penggalan. Penggalan pertama aladzi, penggalan kedua hum, penggalan ketiga fi, penggalan keempat hi, penggalan kelima muhtalifuna. Saya coba uraikan ayat yang pertama, yaitu ada 3 penggalan. Penggalan pertama dan penggalan kedua itu bentuknya huruf bermakna. Amma ini terdiri dari an dan ma. An artinya dari, bisa dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 281. Ma artinya apa? Bisa didapatkan di Mahmud Yunus halaman 408. Sedangkan amma itu bisa kita dapatkan di Kamus Mahmud Yunus halaman 279. Artinya tentang apa? Penggalan yang ketiga itu bentuknya KKSAD atau kata kerja sekarang atau akan datang. Ciri dari KKSAD ini diawali dengan ya, diakhiri dengan wawu sukuna. Pelakunya hum, akar kata yatasa aluna itu sa'ala, pola kata kerjanya tafa'ala. Artinya mereka saling bertanya. Ini ada di Kamus Munawir halaman 600. Pola tafa'ala ini tidak ada di Kamus Mahmud Yunus. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 161 hanya ada pola fa'ala. KKSAD ini bisa ditemukan di buku materi halaman 13. Arti dari ayat pertama, tentang apakah mereka saling bertanya. Berikutnya uraian ayat kedua. Penggalan pertama, ani, itu bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf jar. Ani berasal dari an. Huruf nun berharokat kasroh untuk memudahkan bacaan karena huruf berikutnya itu berawalan alif lam, yaitu an-nabai. Arti dari an itu dari, bisa didapatkan di Kamus Mahmud Yunus halaman 281. Huruf jar ini ada di buku materi halaman 20. Penggalan berikutnya, penggalan 2, an-nabai, bentuknya kata benda dari kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda diawali dengan alif lam, dan sebelumnya ada huruf jar an, yaitu di penggalan pertama. Huruf jar mengkasrohkan huruf terakhir kata benda. Ditentukan an-nabai ini sebagai objek sesuai dengan konteks. Akar kata dari an-nabai itu naba'a. Pola kata kerjanya fa'ala.
pola kata bendanya fa'alun. Arti dari an-naba'i ini artinya berita, bisa didapatkan di Kamus Mahmud Yunus halaman 436. Kata benda itu bisa didapatkan di buku materi halaman 20 dan 21. Dan KBKK ada di halaman 21. Penggalan berikutnya, al-adhimi, itu bentuknya kata benda superlatif. Ciri dari kata benda diawali dengan alif lam, dan sebelumnya ada huruf jar, an, yaitu di penggalan pertama. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga dari akar kata. Huruf jar di depan kata benda, yaitu di penggalan pertama, mengkasrohkan huruf terakhir kata benda. Sebagai catatan, penggalan ketiga ini saya masukkan sebagai KBSL, bukan KBPA atau kata benda pelaku aktif, meskipun polanya sama. Karena secara konteks al-adhimi itu menunjukkan sebuah tindakan Allah. Akar kata dari al-adhimi itu aduma. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya yang besar ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 272. Saya tambahkan sangat menjadi yang sangat besar karena bentuk dari huruf ini kata benda superlatif. Kata benda bisa didapatkan di buku materi halaman 20, sedangkan KBSL itu ada di buku materi halaman 39. Arti dari ayat kedua, dari berita yang sangat besar. Berikutnya penggalan dari uraian dari ayat yang ketiga. Ada 5 penggalan. Penggalan yang pertama, aladzi, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Kata penghubung ini bisa didapatkan di buku materi halaman 23. Hum, itu bentuknya kata ganti, artinya mereka. Kata ganti bisa didapatkan di buku materi halaman 22. Penggalan ketiga, fi, bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf jar, artinya atas, didapatkan di Kamus Mahmud Yunus halaman 326. Huruf jar ini ada di halaman 20. Selanjutnya penggalan keempat, hi. Bentuknya kata ganti, artinya nya, bisa didapatkan di buku materi halaman 22. Yang terakhir, penggalan kelima, muhtalifuna. Bentuknya kata benda, pelaku aktif, subjek jamak. Ciri dari kata benda diawali dengan huruf mu, ciri pelaku aktifnya diawali dengan mu, dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek dan jamak itu ada di akhir dari kata, yaitu wawu sukunna. Muhtalifuna ini akar katanya kholafa, pola kata kerjanya ifta'ala, pola kata bendanya mufta'ilun, yaitu muhtalifun. Pola kata benda jamaknya mufta'iluna. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 120,
artinya orang-orang yang berselisih. Kata benda ada di buku materi halaman 20, sedangkan KBPA itu ada di buku materi halaman 26. Arti dari ayat ketiga, yang mereka berselisih atasnya. Arti dari keseluruhan ayat 1 sampai 3, tentang apakah mereka saling bertanya dari berita yang sangat besar yang mereka berselisih atasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian dari kami ayat An-Naba, yaitu surat An-Naba ayat 1 sampai 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon dikoreksi, dan saya juga mohon ampun pada Allah apabila uraian ini ada yang salah. Demikian. Alhamdulillah, Pak Endro. Gimana Pak Endro? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum ke Al-Hasani, Pak Endro pernah belajar sebelumnya? Saya belajar beberapa bulan di Montreal, Ustadz, di masjid. Jadi mungkin hanya beberapa bulan, tapi nggak ada yang nyantol di kepala Ustadz. Sulit sekali saya pahami Ustadz metodenya. Terus Pak Endro dia semangat sekali ya. Alhamdulillah. Dengan Bu Ananti gimana, sering diskusi Pak Endro atau bertanya atau gimana? Ya Ustadz, insya Allah setiap hari ya saya ada diskusi dengan istri Ustadz. Ya. Mungkin lebih tepatnya saya bertanya kepada istri Ustadz, karena kalau dia lebih mengerti dari saya. Nah sekarang sehari-hari Pak Endro kan masih kerja. Iya, masih Ustadz. Bagaimana cara ngatur waktunya, Pak? Antara belajar. Ya, jadi saya setiap hari kecuali Sabtu Minggu libur Ustadz. Jadi saya setiap malam setelah selesai bekerja, kemudian menyelesaikan makan dan sebagainya, saya mencoba untuk menguraikan ayat. Insya Allah setiap hari satu ayat, masih satu ayat Ustadz. Dari Al-Baqarah ya? Ya, saya tadinya dari beberapa surat-surat pendek di juz ke-30, kemudian tidak semuanya, beberapa, kemudian saya masuk ke Al-Baqarah mulai dari ayat pertama, Ustaz. Amin. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Endro ya. Amin. Alhamdulillah. Walaupun kita punya kendala, waktu dan jarak, macam-macam yang lain, kesibukan, dan bisa kita tetap istiqomah. Kita dapat 2 kali sepekan ya. Ya Ustaz, hari Sabtu dan Minggu, pagi waktu Kanada, sekitar 2 jam Ustaz. Ya saya juga beda, pas kita sibuk, Pak santai. Pas Bapak sibuk, ini yang santai. Jadi memang waktu yang bisa kita pertemukan yaitu ya, antara maghrib ke isya itu ya. Iya Ustaz. Dan tetap istiqomah ya Pak Endro ya. Iya Ustaz. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah diuraikan Pak Endro. Mumtaz ya. Saya hanya nama tentang konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Tentang apa? Lima itu mestinya panjang, tapi jadi pendek. Itu biasanya penekanan, biar ada perhatian kita. Tentang apa? Yatasa'alun, mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya-tanya, apa ini? Nah, tentang apa? Anin naba'il, tentang berita besar. Berita besar ini dalam tafsir nanti Pak saat atau berita hari kiamat ya. Mereka saling bertanya tentang berita besar, seolah nggak percaya tentang apa yang akan terjadi nanti. Allazi yang mereka. Nah, fihi di dalamnya mukhtalif, saling berselisih pendapat, saling bertengkar. Mereka nggak percaya apa ini. Jadi tentang hari kiamat memang banyak orang yang percaya, seolah dunia ini selalu kekal. Jadi Allah katakan bahwa ada satu saat nanti akan ada hari kiamat. Nah, jadi mereka masih bertanya-tanya, apa benar apa enggak ya? Kita sebagai umat Islam tentu percaya penuh bahwa akan ada hari kiamat nanti. Jadi tentang apa mereka saling bertanya tentang hari kiamat.
Mudah-mudahan ayat yang kita bahas pagi ini menjadikan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Bapak Ibu semuanya, tentu namanya kita belajar, seperti setiap saya baca ada aja yang baru itu ada hal-hal yang mungkin nanti salah ya, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Namun kalau yang benar, semata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemenangan daripada kami semua. Demikian Bapak Ibu semuanya disampaikan dan kami kembalikan kepada Bu Sutra Hayati sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Sutra Hayati. Ya, Pak Ustadz. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan simpatinya. Kemudian kita ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Pak Ustadz dan kepada Bapak Endro Budi Haryono yang telah membahas atau menjabarkan dari ayat An-Naba surat ayat 1 dan ayat 3 sampai ayat 3. Buat Bapak Endro, kami ucapkan selamat dan mumtaz. Mudah-mudahan Pak Endro selalu istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin.